Beastmaster, bab 89 sampai dengan 90. Bab 89. Bab 89 Kiao Bai, manusia alat modo-modo. Siswa, sangat cepat untuk menyerah dan berbaring. Kiao Bai direkomendasikan, tetapi ini tidak berarti bahwa Kiao Bai benar-benar kehilangan kontak dengan mantan teman sekelas dan gurunya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa teman yang baik seperti Li Gan adalah beberapa teman sekelas yang memiliki hubungan baik dengan saya sesekali akan mengobrol dengan Kiao Bai. Terutama setelah berita besar terkait Kiao Bai tersebar, mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan rasa ingin tahu atau menyukainya di grup, dan Kiao Bai biasanya akan membalas dengan beberapa kata. Tapi Lao Wang mencarinya. Agak aneh. Kiao Bai membukanya dan memasang ekspresi jelas di wajahnya. Lao Wang, Kiao Bai, apakah kamu baru-baru ini berada di kota NY? Jika memungkinkan, sekolah kami akan mengadakan pertemuan pengambilan sumpah 100 hari baru-baru ini. Saya ingin Anda kembali dan menyemangati teman sekelas dan junior Anda. Rapat pengambilan sumpah 100 hari. Kiao Bai memikirkannya, ingatannya agak jauh. Singkatnya, ini hanya masalah mendapatkan dosis darah ayam lagi sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Kiao Bai, saya akan bebas sekitar seminggu terakhir ini. Lao Wang, baru Senin depan. Kiao Bai, oke, saya akan kembali ke sekolah suatu hari lebih awal. Lao Wang, oke. Masih ada 3 hari hingga Senin depan, jadi Kiao Bai tidak terburu-buru. Dia memutuskan untuk pergi ke Huangzhou dulu, membahas pendirian laboratoriumnya sendiri. Mengingat status Kiao Bai saat ini dan keakrabannya dengan Huangzhou, Anda bahkan tidak perlu membuat janji untuk melihat Huangzhou di Beastaming Alliance. Anak muda, Anda ingin mendirikan laboratorium khusus. Huangzhou menunjukkan ekspresi yang jelas di wajahnya setelah mendengar niat Kiao Bai. Haha, ya, tidak sesulit itu. Anda memiliki topik penelitian baru, apakah Anda ingin mencari seseorang untuk bergabung dengan Anda? Paman Huang, yang ingin saya dirikan bukanlah laboratorium seperti itu. Kiao Bai menggelengkan kepalanya, daripada bubar setelah meneliti sebuah proyek dan mencari orang baru untuk proyek berikutnya, yang ingin saya dirikan adalah jangka panjang, continuous lab yang bekerja untuk saya. Huangzhou diam-diam mengirimkan serangkaian tanda tanya. Hanya saja seluruh wajahnya berubah menjadi wajah tanda tanya. Tidak. Huangzhou duduk tegak dan menatap Kiao Bai dengan tatapan yang tidak bisa dimengerti. Laboratorium semacam ini, belum ada yang mendirikan laboratorium semacam ini. Bukan berarti para profesor tersebut tidak ingin selalu menghadirkan kelompok peneliti yang sama yang sudah terbiasa dengan mereka untuk melakukan setiap eksperimen, agar tidak kesulitan untuk ikut serta. Itu benar-benar karena, sebuah proyek mungkin memakan waktu 2, 3, atau 3 hingga 5 tahun. Setelah hasil penelitian didapat, saya belum tahu kapan proyek selanjutnya akan dimulai. Profesor perlu istirahat, dan mereka juga membutuhkan inspirasi ketika memilih proyek penelitian berikutnya. Para peneliti magang yang bertanggung jawab untuk memulai pekerjaan di bawah kepemimpinan profesor dan melakukan penelitian sesuai dengan gagasan profesor tidak dapat menunggu profesor berikutnya selama periode ini dan tidak melakukan apapun. Jika mereka ingin menjadi karyawan tetap atau dipromosikan, mereka memerlukan resume dan prestasi. Meskipun Anda tidak mendapatkan hasil nyata apapun, Anda masih bisa menjadi peneliti level 5 jika Anda mengumpulkan lebih banyak pengalaman di tim proyek. Hanya saja hampir tidak mungkin untuk dipromosikan. Tetapi bagaimanapun juga, dipromosikan dianggap sebagai kesuksesan besar bagi mereka. Justru karena itulah para peneliti magang yang tidak memiliki bakat luar biasa atau kilasan inspirasi hanya bisa mengandalkan akumulasi pengalaman yang terus-menerus. Setelah proyek terakhir selesai, mereka bisa istirahat 2 atau 3 bulan dan aktif melamar untuk laboratorium selanjutnya. Tidak perlu berhenti dan menunggu profesor yang Anda kenal membuka kembali laboratorium dalam 1 atau 2 tahun. Tidak bisa menunggu sama sekali. Jadi,
Begitu Kiao Bai mengatakan bahwa dia ingin mendirikan laboratorium permanen. Huang Zhou langsung tercengang. Ini agak sulit bagimu. Huang Zhou mendecakkan bibirnya. Dia memberitahu Kiao Bai beberapa keadaan secara rinci, takut bahwa Kiao Bai adalah seorang pemula dan tidak akan mengetahui lika-likunya. Kiao Bai tersenyum tipis ketika mendengar ini. Paman Huang, apakah kamu mengabaikan situasiku lagi? Huang Zhou tertegun sejenak. Situasi Kiao Bai. Ada apa? Oh, Paman Huang, lihat berapa lama waktu telah berlalu. Profesor Sun dan Profesor Gu membantu menyelesaikan rute evolusi baru Firefox kecil, dan Profesor Zhan menyelesaikan rute evolusi baru anjing kelinci. Kiao Bai merentangkan tangannya, belum lagi penemuan 2 rute evolusi baru makhluk luar biasa dalam 1 tahun. Sekalipun 1 per tahun, pekerjaan konfirmasi lanjutan akan memakan waktu lebih dari setengah tahun di laboratorium. Kemudian di tahun baru akan ada jalur evolusi baru yang harus terus mereka konfirmasi. Dan ini adalah angka yang menurut Kiao Bai terlalu kecil. Tidak sulit baginya untuk menemukan jalur evolusi makhluk luar biasa dalam sebulan. Ia takut para peneliti di laboratorium tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Huang Zhou juga menyadari hal ini setelah Kiao Bai mengingatkan. Kesunyian, keheningan adalah Cambridge saat ini. Kamu, Huang Zhou menelan ludah dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sebenarnya, apa yang dikatakan Kiao Bai benar-benar, sungguh luar biasa. Mampu duduk di posisi ketua NY Royal Beast Alliance pada usia ini, Huang Zhou percaya bahwa dia dapat dianggap sebagai karir yang sukses. Tapi lihatlah Kiao Bai, yang berdiri di hadapannya di masa muda dan kejayaannya. Kesenjangan perbandingan ini tidak terlalu besar. Bahkan jika dia tahu bahwa Kiao Bai adalah bayi besar di kota NY, Huang Zhou masih ingin diisolasi dari Kiao Bai selama 10 menit. Diam. Beri dia waktu untuk diam. Kiao Bai tidak berniat memberi Huang Zhou waktu jeda, dan terus berbicara, sebaliknya, saya lebih khawatir. Jika saya menemukan 2 atau 3 rute evolusi baru untuk makhluk luar biasa dalam setahun, akankah mereka dapat menggunakan metode tercepat? Kecepatan memverifikasi kebenaran rencana. Petik 2. Jika tidak berhasil, saya harus merekrut beberapa orang lagi. Semua yang dikatakan Kiao Bai sangat tulus. Petik 2. Diam, nak. Huang Zhou meletakkan satu tangan di dahinya dengan lelah dan melambaikan tangannya ke arah Kiao Bai. Oke, aku akan memberimu izin. Beri aku permintaan kasar nanti, dan aku akan menautkannya ke situs resmi Beast Control Alliance untukmu sebelum pulang kerja hari ini. Kiao Bai, tingkat profesionalnya kuat dan solid. Anda tidak harus menjadi penduduk lokal di NY. Pokoknya, asrama disediakan. Gajinya sedikit lebih tinggi dari rata-rata. Bagian tambahan akan dipotong dari dana laboratorium saya. Petik 2. Kiao Bai mengatakan ini tanpa rasa bersalah sama sekali. Profesor lain yang mempelajari evolusi binatang akan mengajukan permohonan sumber daya dan bahan dalam jumlah besar setelah mengkonfirmasi topik penelitian tertentu, dimulai dengan jutaan atau puluhan juta, dan begitu mereka melamar, mereka akan menghabiskan waktu 2 atau 3 tahun. Dibandingkan dengan mereka, Kiao Bai, yang memiliki keterampilan bakat jari emas, secara langsung telah mengurangi kerugiannya dalam hal ini. Tidak perlu menyimpan uang untuk aliansi. Bagaimana kalau menyerahkan sebagian uang ini ke tangan setiap peneliti di laboratorium? Kalau mendapat uang lebih, mereka tidak akan merasa lelah, bukan? Kiao Bai masih perlu menemukan cara untuk mengembangkan sekelompok orang yang ahli dalam perkakas. Apakah kamu yakin? Maka dana yang dapat kamu gunakan untuk mengajukan sumber daya dan material akan lebih sedikit dibandingkan yang lain. Huang Zhou sama sekali tidak menyadari niat jahat Kiao Bai, dan masih tersenyum bahagia untuk membujuk Kiao Bai. Kiao Bai melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, selama mereka mau bekerja keras, level saya pasti akan naik dengan cepat, dan dana akan meningkat secara alami. Huang Zhou
Huangzu sekali lagi diberikan oleh Qiao Bai. Dia mengetahuinya. Saat ini, Anda harus jujur, tidak banyak bicara, dan memberi Qiao Bai kesempatan untuk menyebarkan Versailles. Huangzu, saya memiliki ingatan yang panjang. Pastinya lain kali. JPG. Sebuah kota kecil di Provinsi Toshiba. Karena indeks pencemaran perkotaan yang relatif rendah, dan perkembangan kota-kota kecil yang relatif terbelakang serta tidak adanya pabrik, maka kota ini hanya dikenal sebagai kota hijau. Langit di malam hari sangat indah, dan pejalan kaki yang datang dan pergi tidak bisa membantu tetapi berhenti dan mengambil gambar. Tetapi ada pasangan yang sama sekali tidak berminat untuk mengapresiasi keindahan pemandangan ini. Pakaian mereka kurang cantik, jika dilihat lebih dekat. Jas yang mereka kenakan semuanya sudah ketinggalan zaman dan kuno, di antaranya, sang suami memiliki kerutan di wajahnya, tampilannya agak tua, dan tas kain buatan sendiri di tangannya. Sang istri yang juga terlihat masih muda, menggandeng tangan suaminya dan merencanakan tagihan sambil berjalan menuju pusat perbelanjaan kecil tak jauh dari situ. Kita semua sudah menghabiskan minyak dan garam di rumah, dan nasi yang tersisa tidak banyak. Jika kita membeli lebih sedikit sayuran dan daging, jika kita tidak dapat menemukan laboratorium yang cocok untuk bergabung dengan tim, kita berdua akan melakukannya benar-benar pergi mencari pekerjaan dalam beberapa hari. Seorang wanita berusia awal 40-an tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Coba lihat, kalau tidak berhasil, ayo cari pekerjaan lain. Sang suami, yang juga berusia 40-an dan dalam masa prima, mengangguk, orang masih bisa tercekik oleh pekerjaan. Tetapi dengan kualifikasi Anda dapat dipromosikan jika Anda tetap berada di dua laboratorium tim proyek. Saat mereka berbicara, pasangan itu menghela nafas pada saat bersamaan. Pada tahun ia lulus pada usia 22 tahun, Lu Yongjin mengetahui bahwa kualifikasinya rata-rata dan ia tidak berani bersantai di sekolah. Pada akhirnya, ia berhasil diterima sebagai peneliti peserta pelatihan dengan pengetahuan profesionalnya yang sangat baik. Untungnya, dia lahir di era yang baik di titik puncak badai. Setelah mengambil jurusan evolusi hewan peliharaan, dia berhasil terpilih menjadi tim proyek profesor segera setelah dia lulus, dan mengikuti profesor tersebut menjadi peneliti ilmiah biasa. Tinggal di tim proyek selama 3 tahun dan bertemu cinta dalam hidupnya, istrinya saat ini, Sui Tao. Selama hampir 20 tahun, kedua pria tersebut terus mengabdikan diri di berbagai laboratorium. Saya tidak bilang seberapa pintar mereka, tapi mereka tetap bisa sukses jika mengikuti profesor, mengikuti ide profesor, dan bekerja dengan jujur dan membumi. Semakin berpengalaman mereka, semakin banyak profesor yang akan memilih mereka terlebih dahulu ketika memilih staf di bawah pengawasannya. Dalam lingkaran kecil, kemampuan kerja pasangan bisa dikatakan sudah terkenal. Awalnya, mereka akan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik jika mereka menahannya lebih lama. Siapa yang mengira bahwa mereka secara tidak sengaja menyinggung seseorang di laboratorium terakhir dan diketahui telah melakukan kesalahan yang jelas. Proyek tersebut bahkan belum berakhir namun mereka dan suami mereka berdua diusir bersama-sama. Dan kurang dari setengah tahun telah berlalu. Mereka terus berpindah-pindah kota dan mewawancarai beberapa tim proyek baru tetapi tidak terpilih. Hal ini tidak mungkin terjadi sebelumnya. Tanyakan padaku. Teman-temanku sebelumnya semuanya ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana situasinya. Dikatakan bahwa mereka harus mundur dari lingkaran ini dan beralih ke karir lain. Kalau dipikir-pikir, mereka akan dipromosikan. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa mereka harus memulai dari awal lagi di profesi lain, usia mereka sudah tidak muda lagi dan bahkan belum yakin apakah mereka memenuhi syarat. Tetapi jika mereka tidak mengubah karir, mereka tidak dapat menemukannya. Mereka tidak dapat menemukan tim proyek yang bersedia memilih mereka. Pada saat ini, ada suara getaran khusus yang berasal dari ponsel. Sui Yu segera melepaskan tangan yang memegang lengan Lu Yongjin, mengeluarkan ponselnya,
membuka dan masuk ke app yang secara resmi dikembangkan oleh Biz Control Alliance, yang berisi berbagai postingan dan tugas. Pasangan itu fokus merekrut orang baru di laboratorium. Setelah topik penelitian baru ditetapkan dan rekrutmen proyek diposting di situs web, app akan bergetar untuk mengingatkan Anda. Keduanya segera memeriksa. Saling memandang, kebingungan yang sama muncul di wajah mereka. Mendirikan laboratorium jangka panjang. Mata Lu Yongjin penuh kebingungan, apakah kamu yakin ini bukan hanya untuk bersenang-senang? Bukankah mungkin? Suara Suiyu juga mengandung ketidakpastian, mereka yang bisa terdaftar di situs web pasti sudah lulus ulasan. Tinjauan ini mencakup namun tidak terbatas pada peninjauan kualifikasi pendirian laboratorium, peninjauan kualifikasi peneliti utama topik proyek, DEL. Secara umum, jika informasi tersebut dapat ditampilkan di situs web agar dapat dilihat oleh mereka, tidak perlu khawatir bahwa hal tersebut merupakan penipuan. Tetapi melihat persyaratan untuk merekrut peneliti ilmiah di laboratorium ini, mereka masih merasa bahwa hal itu benar-benar terlihat seperti penipuan. Anda hanya perlu memiliki keterampilan profesional yang kuat dan solid, jujur, pekerja keras, patuh dan mau bekerja. Membaca persyaratan di atas, wajah Lu Yongjin hampir mati rasa. Benar-benar mati rasa. Tidak biasa. Masing-masing kata ini saja sudah cukup normal dan merupakan bahasa ibu, tetapi jika dilihat bersama-sama, sepertinya tidak ada yang benar. Laboratorium biasa. Ada banyak laboratorium yang didirikan. Yang paling disukai profesor adalah merekrut orang-orang dari mahasiswa yang baru lulus. Tanyakan alasannya. Tentu saja karena hanya mahasiswa yang dapat menemukan orang-orang yang sangat berbakat, namun karena pengalaman mereka yang sedikit, mereka rela mengikuti profesor lain untuk melakukan penelitian di laboratorium dan mengumpulkan pengalaman. Setelah beberapa tahun, orang-orang berbakat ini sendiri menjadi profesor. Dibandingkan dengan yang lain, mereka pasti lebih bersedia memilih untuk memulai proyek penelitian mereka sendiri dan memimpin tim proyek untuk mendirikan laboratorium penelitian. Peneliti yang berpikir cepat secara alami lebih menjanjikan dibandingkan mereka yang hanya bekerja keras. Bukan karena Lu Yongjin tidak ingin menjadi yang pertama, itu karena dia sebenarnya tidak memiliki bakat. Menjadi yang terakhir setidaknya bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dari pekerjaan biasa. Kapanpun laboratorium akhirnya membuahkan hasil, Anda juga bisa menikmati kegembiraan dan rasa pencapaian yang sama. Lu Yongjin tidak keberatan menjadi paku keling, tapi dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Mengapa seseorang langsung mengambil paku keling? Hal ini membuat pengumuman perekrutan ini lebih terlihat seperti lelucon. Coba kulihat, Suiyulah yang dengan cepat membalik-balik halaman dan menemukan petunjuknya. Tunggu sebentar, orang yang mendirikan laboratorium ini adalah Qiao Bai. Begitu nama itu keluar, pasangan itu saling memandang, bingung dan tidak yakin. Pada pandangan pertama, mereka berdua tidak ingat siapa Qiao Bai. Meskipun nama ini aneh, namun terdengar agak familiar. Mereka semua mengenal profesor-profesor terkenal di kalangannya. Siapakah Profesor Qiao Bai ini? Kemudian setelah beberapa menit, ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di mata mereka. Saya mengingatnya. Qiao Bai, jika aku mengingatnya dengan benar, dan dia ada di lingkaran ini, dialah orangnya. Apakah Qiao Bai yang secara terbuka mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada bos tingkat nasional Profesor Wu Qingshan di gala festival musim semi program di depan seluruh negara? Lu Yongjin dan Suiyu berada di Tiongkok Selatan. Saya tahu lebih banyak tentang Qiao Bai. Penemuan jalur evolusi serangga madu, siaran langsung konferensi akademik Profesor Zhou Xinran. Rute evolusi baru Little Firefox. Dan pengenalan konsep favorability. Mereka memperhatikan semua ini, menghubungkan pencapaian ini dengan Profesor Qiao Bai di situs web. Mata kedua orang itu berbinar, dan pada saat yang sama, hati mereka menjadi semakin khawatir. Jika aku mengingatnya dengan benar, Profesor Qiao Bai ini sepertinya masih sangat muda. Lu Yongjin berkata dengan nada tidak yakin.
Suiyu mengangguk, masih ada beberapa bulan lagi sampai dewasa. Lu Yongjin, jangan terlalu banyak berpikir, katakan saja padaku apakah kamu ingin pergi atau tidak. Suiyu memutar matanya, tidak masalah setelah mengkonfirmasi identitas pihak lain. Mengapa kamu terlalu banyak berpikir dan tidak punya apa-apa? Mungkin kamu tidak akan bisa makan lagi. Petik 2. Lu Yongjin. Ya. Apa yang dikatakan istri saya benar. Kota NY. Setelah permintaan Qiao Bai diposting di situs internal Bistaming Alliance, Qiao Bai dihubungi melalui 3 atau 2 panggilan telepon setiap hari. Tetapi negosiasi gagal karena berbagai alasan. Sebenarnya tidak ada seorang pun. Dalam kasus ini, Qiao Bai tidak terlalu peduli. Sebaliknya, Huang Zhu mengkhawatirkan Qiao Bai di sana. Saya sudah lama mengatakan bahwa tulisan Anda tidak dapat diandalkan. Anda tidak memiliki ketulusan sama sekali. Sepertinya Anda di sini hanya untuk bersenang-senang. Huang Zhou mengeluh, mereka yang dapat berdiri teguh di lingkaran ini masih memiliki level tertentu. Tujuan mereka bukan untuk mencari nafkah, tetapi keandalan profesor dan keandalan proyek penelitian juga merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Tetapi lihatlah Qiao Bai lagi. Dapat diandalkan, tanpa melihat Qiao Bai sendiri. Hanya melihat teks di situs web. Maaf, saya benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa itu dapat diandalkan. Namun, Qiao Bai sendiri tidak terlalu peduli. Luangkan waktumu, ini adalah proses seleksi bersama. Qiao Bai tersenyum penuh toleransi. Mereka yang sangat ambisius. Qiao Bai merasa mereka tidak cocok. Itu hanya jari emasnya. Tidak ada ruang bagi orang-orang itu untuk menunjukkan bakat mereka. Apa yang dicari Qiao Bai adalah tipe ahli perkakas yang bersedia menjadi ahli. Saya pikir akan mudah untuk menemukannya. Di luar dugaan, setiap orang masih sangat termotivasi, ambisius, dan memiliki impian. Qiao Bai, jangan terburu-buru, luangkan waktu Anda, staf yang tepat akan selalu ditemukan. Tetapi, sebelum menemukan orang yang tepat untuk mendirikan laboratorium, Qiao Bai terlebih dahulu perlu mempersiapkan apa yang akan dimulai besok, pertemuan pengambilan sumpah 100 hari. Qiao Bai, sakit kepala, tidak ada naskah yang disiapkan. Saya tidak memikirkannya sampai saya bangun di pagi hari. Sudah terlambat untuk mencari bantuan darurat. Lao Ban bahkan meneleponnya untuk mengingatkannya agar tidak lupa datang ke sekolah lebih awal. Qiao Bai, saya merasa sangat bersalah. Tapi Qiao Bai masih mengertakkan gigi dan keluar. Semua akan baik-baik saja. Segala sesuatunya selalu ada solusinya. Dan sisi lainnya, para siswa senior di SMP nomor 11 diam-diam sangat penasaran ketika mengetahui bahwa ada tamu istimewa yang diundang ke upacara pengambilan sumpah 100 hari. Sekolah mempekerjakan seseorang untuk memberi kami suntikan darah. Sepertinya tidak ada tradisi seperti itu di tahun-tahun sebelumnya. Jika ada yang tidak beres, pasti ada monster. Jadi, adakah yang berbeda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Apa yang berbeda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Anda harus mengatakan tidak, dia pasti memilikinya. Sangat banyak, karena di antara siswa di kelas mereka saat ini, ada sosok setingkat bos yang sangat hebat. Meskipun mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dari mulut ke mulut, saya juga belajar banyak informasi orang dalam. Misalnya, beberapa paparan lalu lintas di NY City pada paruh kedua tahun lalu tidak dapat dipisahkan dari peluang besar di kelas mereka. Kemudian itu adalah program gala festival musim semi. Nama bos besar juga muncul. Qiao Bai. Semua orang melihat saya dan saya melihat Anda, dan kami semua memikirkan kemungkinan ini. Kemudian, entah itu teman sekelas Qiao Bai atau siswa biasa di kelas biasa yang belum membangkitkan potensi mereka sebagai master binatang, mata mereka tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Oh Qiao Bai, ini adalah Qiao Bai. Qiao Bai baru saja duduk di bangku sekolah menengah atas dan direkomendasikan ke Universitas Jade Bird. Dan di antara mereka ada juga Chiguair.
Selama Tahun Baru Imlek, pertarungan sengit antara dua universitas online teratas dan Universitas Jade berterungkap. Ini terutama berkisar pada Kiaobai. Sekolah kami memiliki pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi dari seluruh negeri. Universitas Jadeber, saya punya Kiaobai. Sekolah kami memiliki nilai yang tinggi dan tidak dapat diakses oleh orang biasa. Universitas Jadeber, saya punya Kiaobai. Rekrutmen Bismaster di sekolah kami mencapai titik tertinggi baru. Universitas Jadeber, saya punya Kiaobai. Sekolah kami penuh dengan lelaki tampan dan cantik. Universitas Jadeber, saya punya Kiaobai. Ah, pedang itu tak terkalahkan. Mereka ingin memboikot Universitas Jadeber bersama-sama. Tertawa sampai mati. Karena Kiaobai, ujian masuk perguruan tinggi belum dimulai, dan tim TOP2 dengan Universitas Jadeber sudah dimulai sebelumnya. Universitas Jadeber hanya memiliki satu kalimat dan dengan mudah mengalahkan dua pemain teratas berturut-turut. Semua pemakan melon tertawa terbahak-bahak hingga berteriak. Kemudian, semua siswa yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun ini menitikkan air mata. Wow, lihat orang ini. Diperebutkan oleh universitas ternama seperti Jadeber University dan TOP2, hampir terjadi perkelahian. Melihat mereka, ketika mereka masih muda, mereka juga memikirkan tentang keputusan hidup yang sulit apakah akan mengikuti ujian naga giok atau Honghu. Yulong sangat bagus, Honghu juga tidak buruk, ada juga naga atas nama naga giok. Honghu juga terdengar sangat mendominasi. Mengapa? Sungguh masalah yang manis gelombang. Ketika tiba waktunya untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, saya menyadari bahwa baik naga giok maupun Honghu tidak dapat dengan mudah lulus ujian jika mereka mau. Berbalik, mereka melihat seteguk melon yang ada di mulut mereka. Rasanya tidak manis lagi, tidak manis sama sekali. Mereka kembali menitikkan air mata sedih untuk diri mereka sendiri. Jika Anda bisa, tolong berikan mereka setengah dari otak Kiaobai. Mereka juga ingin memiliki IQ Kiaobai. Bahkan sebelum dia tiba di sekolah, Kiaobai bergidik bersin. Kiaobai melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada bahaya atau kedinginan. Tapi Kiaobai yakin, seseorang pasti mengatakan hal buruk tentang dia di dalam hatinya. Para siswa di kelas biasa menjadi semakin penasaran dengan Kiaobai semakin banyak mereka berdiskusi. Karena semua orang masih pelajar, perbedaan antara kelas biasa dan kelas pengontrol binatang tidak terlalu besar. Beberapa orang yang bermain baik dengan siswa di kelas pengontrol binatang maju ke depan dengan rasa ingin tahu dan bertanya secara terbuka. Kamu dan Kiaobai telah menjadi teman sekelas selama 2 tahun. Bagaimana kabar Kiaobai? Kiaobai yang pintar pasti cukup pintar, saya ingat dalam 2 tahun terakhir, nama Kiaobai selalu menduduki peringkat 3 teratas di kelas. Tetapi perbedaan antara 3 teratas di kelas dan jenius termuda di bidang penelitian evolusi hewan peliharaan di NYCT, kesenjangannya masih cukup besar. Bagaimana bisa Kiaobai melakukannya? Otak seperti itu, saya juga ingin memilikinya jika memungkinkan. Pidato orang terakhir disetujui dan diakui oleh semua orang. Itu benar, Kiaobai memiliki otak yang sama, tolong berikan mereka juga. Ketika Kiaobai masuk ke sekolah, dia melihat teman-teman sekelasnya yang menatapnya dengan mata penuh semangat. Kiaobai, tatapan yang begitu panas membuat Kiaobai mundur 2 langkah tak terkendali. Sedikit menakutkan, Saudara Kiao, Saudara Kiao. Di antara kerumunan orang yang memandang Kiaobai dengan mata penuh kerinduan, sesosok tubuh yang melompat-lompat dan melambaikan tangannya langsung menarik perhatian Kiaobai. Itu Li Gan. Setelah mengetahui bahwa Kiaobai akan kembali hari ini, Li Gan sangat bersemangat. Dia dan Kiaobai sudah lama tidak bertemu. Li Gan ingin menepuk dadanya dan memanggil Kiaobai, anak yang besar. Tapi ini di luar. Setelah memikirkannya, Li Gan memutuskan untuk menyelamatkan mukanya untuk Kiaobai. Kiaobai juga tersenyum dan melambai pada Li Gan. Saat dia hendak berjalan ke arah Li Gan, Laoban,
yang biasanya sangat sulit dipahami, tiba-tiba muncul entah dari mana. Qiao Bai, bicara padaku dulu. Ayo datang ke sini, kantor bersama-sama. Lao Ban meletakkan tangannya di bahu Qiao Bai, berbalik dan melambai kepada anak-anak kecil yang berkerumun di sekitarnya. Kembali ke kelas, tunggu sampai kamu melihatku. Semua orang dengan enggan berpencar. Lao Ban membawa pergi Qiao Bai. Tetapi hal itu tidak menghilangkan hasrat semua orang untuk bergosip. Saya tidak bertemu saudara laki-laki saya Qiao selama 1 atau 2 bulan, dan saya merasa seluruh temperamennya telah berubah. Li Gan duduk di kursinya, menepuk pahanya, dan berbicara penuh semangat dengan teman-teman sekelasnya yang biasanya bermain bagus. Li berani mengatakan bahwa memang benar temperamen Qiao Bai telah berubah. Saat Master Binatang mengontrak hewan peliharaan, aura di tubuhnya akan menyatu dengan hewan peliharaan tersebut. Meskipun salah satu aspek dari karakter hewan peliharaan lebih mirip dengan Master Binatang, temperamen Master Binatang juga akan lebih mirip dengan hewan peliharaan. Semakin tinggi nilai tacit understanding antara kedua pihak, maka semakin tinggi pula derajat kecocokannya, dan semakin kuat pula kesamaan yang dihubungkan bersama. Saya tidak tahu bagaimana kekuatan Xiao Wu. Setelah pelatihan iblis yang diatur oleh Qiao Bai, kali ini Xiaoqi saya berhasil menembus level keempat. Level keempat, Li Gan tampak bersemangat dan melambaikan tangannya. Tahukah kamu betapa sulitnya bagiku? Saya tidak menyangka bahwa 100 hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi, saya benar-benar bisa membuat kekuatan Xiaoqi menembus ke tingkat keempat. Ini seperti mimpi. Tentu, periode waktu ini berlalu seperti mimpi. Saya sangat lelah setiap hari. Sangat lelah. Jika bukan karena keyakinan untuk menjadi lebih kuat yang mendukungnya, Li Gan tidak akan mampu bertahan lama. Ingin menjadi lebih kuat, saya ingin masuk ke sekolah yang sama dengan saudara baiknya. Li Gan, saya bisa melakukannya. Gelombang Xiaoqi telah menembus ke level keempat. Pertarungan dengan Xiao Wu dari Brother Qiao tidak bisa menjadi situasi sepihak lagi, kan? Li Gan mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, kali ini aku akan mendapatkan kembali semua barang yang hilang sebelumnya. Yang mulia, statusnya, Qiao Bai pasti putra sulungnya. Mari bersaing satu sama lain melalui pertarungan antar hewan peliharaan. Teman sekelas, Li Gan, tahun ini anakmu duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama, bukan tahun terakhir sekolah menengah atas, kan? Zhao Chen kebetulan lewat dan mendengus keras ketika mendengar kata-kata, dia bukan siswa kelas 2. Dia memiliki masalah otak kecil. Dia belum dirawat. Sekarang kondisinya semakin memburuk. Li Gan memelototi Zhao Chen, membanting meja dan berdiri, mengapa kamu berbicara? Siapa yang mengatakan bahwa kamu memiliki pikiran yang buruk? Saya pikir kamulah yang memiliki pikiran yang buruk. Apalagi yang kamu lakukan selain sakit sepanjang hari? Li Gan adalah orang campuran. Zhao Chen bukanlah orang yang menelan amarahnya. Meskipun benar bahwa Zhao Chen mau tidak mau harus bersuara terlebih dahulu tentang apa yang terjadi kali ini, bisakah dia diizinkan untuk meminta maaf dan ditundukkan? Mustahil untuk tidak ada. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu menganggap Qiao Bai sebagai saudaramu, dan kamu bahkan tidak melihatmu di mata Qiao Bai. Kamu berbalik dan mengikuti guru kelas tanpa melihatmu. Kamu pikir kamu berada di siapa? Mata orang lain. Zhao Chen mengerutkan kening dan berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah saudara baiknya? Apa yang tidak diharapkan oleh Zhao Chen adalah, setelah mendengar apa yang dia katakan, Li Gan jarang bertengkar dengannya. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Zhao Chen, kamu benar-benar gila, kan? Zhao Chen mengerutkan kening dengan jijik, jangan menatapku dengan mata yang menjijikkan, aku akan muak jika kamu menatapku. Li Gan mengangguk. Li Gan, pahami. Kamu dulu mengatakan hal-hal buruk tentang kakakku Qiao, tapi sekarang aku tidak mengatakannya lagi. Kamu benar-benar terpesona oleh pesona kakakku Qiao yang tak terkalahkan, kan?
Saya tahu tidak ada seorang pun yang bisa menolak membicarakan kehebatan saudara saya Kiao. Terjemahkan apa yang baru saja kamu katakan, itu karena kamu berpikir aku tidak layak menjadi saudara Kiao Bai. Tapi apa yang kamu pikirkan tidak penting sama sekali. Kakak Kiao memperlakukanku sebagai saudara, kata Li Gan sambil merentangkan tangannya dan menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya. Hei gelombang, apakah kamu menerimanya? Tidak masalah jika kamu tidak menerimanya. Bagaimanapun, apa yang kamu katakan itu seperti kentut bagiku atau bagi Kiao Bai, dan tidak ada yang akan memperhatikanmu sama sekali gelombang. Zhao Chen, siswa lain di sekitar, orang baik, kamu yang terbaik dalam menjual pedang. Melihat wajah Zhao Chen, warnanya hijau dan ungu, dan dia hampir marah. Zhao Chen membuka dan menutup mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia berbalik dan pergi dengan marah. Hei gelombang, setelah melihat ini, Li Gan menunjukkan senyum bangga di wajahnya, kecil. Kamu telah mengungkapkan pikiranmu yang sebenarnya kepadaku, tidak bisakah kamu menyimpannya? Apa yang kamu bicarakan? Ini sangat hidup dan mengasyikkan. Saat ini, suara Kiao Bai datang dari belakang Li Gan, dan Kiao Bai menepuk bahu Li Gan. Li Gan, yang tadi sangat bangga, melompat ketakutan seperti kelinci. Berbalik dan melihat itu adalah Kiao Bai, dia menepuk dadanya dengan ekspresi ketakutan dan berkata dengan mengeluh, Kiaur, orang yang menakutkan akan membuat mereka takut sampai mati. Kiao Bai dengan tenang berkata, kamu sangat berani sehingga kamu tidak akan takut setengah mati. Li Gan tidak merasa malu tetapi bangga ketika mendengar ini. Dia mengaitkan bahu Kiao Bai dengan punggung tangannya, seolah-olah dia berhubungan baik dengan Kiao Bai dan saudara-saudaranya. Dia menepuk bahu Kiao Bai dan berkata sambil mengedipkan mata, mengapa kamu kembali begitu cepat? Bukankah kamu seharusnya bersama Lao Wang mempersiapkan pidato yang akan datang atau semacamnya? Aku bahkan sudah membuat persiapan untuk merekammu dengan video. Berjanjilah untuk merekam pidato terakhirmu sebelum lulus SMA. Saya akan menghasilkan uang dari ini setelah Anda menjadi populer. Kiao Bai, seperti yang diharapkan darimu, Lao Ban dan yang lainnya akan membutuhkan waktu untuk bersiap. Aku akan pergi bersamamu nanti. Kiao Bai menjelaskan dengan sederhana. Bagaimana mengatakan? Upacara pengambilan sumpah 100 hari pada mulanya bertujuan untuk menyemangati para mahasiswa yang hendak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Pidato dan hal-hal lain tidak begitu penting. Komite Sentral ke-11 mengundang Kiao Bai kembali ke sekolah dan berpartisipasi dalam acara ini karena, dalam waktu kurang dari setahun, status Kiao Bai telah dengan cepat dipromosikan dan diubah melampaui imajinasi mereka. Para siswa di sekolah mungkin tidak terlalu menyadari bahwa Kiao Bai sudah menjadi legenda. Tetapi karena rasa ingin tahu mereka tentang Kiao Bai, pihak sekolah merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi siswa untuk belajar tentang dunia luar terlebih dahulu. Setelah Anda memiliki pemahaman yang mendalam, Anda akan mengetahui arah yang harus dituju selanjutnya. Perguruan tinggi tidak pernah menjadi akhir dari kehidupan. Perguruan tinggi hanyalah titik awal. Masih banyak jalan yang harus mereka lalui setelah titik awal. Menginspirasi orang-orang dengan Kiao Bai, biarkan mereka melihat dunia luar melalui Kiao Bai. Ini adalah kesempatan bagus. Untungnya, Kiao Bai juga bersedia bekerja sama dengan pihak sekolah. Mendengar ini, siswa di sebelahnya datang dengan rasa ingin tahu. Kiao Bai, bagaimana perasaanmu karena tidak harus pergi ke sekolah? Hebat bukan? Seorang teman sekelas laki-laki yang memiliki hubungan biasa dengan Kiao Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan rasa iri di matanya. Ini adalah waktu luang setahun penuh. Aku merasa iri hanya dengan memikirkannya. Jika itu aku pasti akan menikmati bermain game di rumah. Sebelum Kiao Bai dapat berbicara, Li Gan memutar matanya, tidak. Apakah kamu membandingkanmu dengan Kiaurku? Bagaimana? Perbandingan apa? Siapa kamu, dan siapa kami? Bahkan jika dia tidak perlu bersekolah lagi, Kiao dapat melakukan sebanyak yang dia mau sendiri.
Kami, Kiao, telah menjadi master binatang resmi sejak lama. Siswa laki-laki yang berbicara. Teman sekelas laki-laki yang berbicara memandang Kiao Bai dengan mata yang rumit, seolah-olah dia sedang melihat pria yang kuat. Jangan bicara tentang kriteria penerimaan Universitas Jade Bird untuk master binatang. Selain skor, menjadi master binatang formal adalah ambang batas lainnya. Kiao Bai menjelaskan dengan lucu, meskipun saya direkomendasikan, jika saya bisa melakukannya, selanjutnya, lebih baik tidak menjadi istimewa. Menjadi Beastmaster resmi, sangat sulit. Beberapa siswa di sekitarnya mengeluarkan suara seperti bajingan. Bencana. Ini sangat sulit. Apakah itu mengontrak 2 hewan peliharaan untuk mengembangkan kekuatan mereka ke tingkat menengah tingkat ketiga, atau kekuatan 1 hewan peliharaan menembus tingkat keempat? Itu bukanlah tugas yang mudah bagi mereka yang telah mengontrak makhluk luar biasa dengan harga lebih murah dari setahun. Kiao Bai merentangkan tangannya. Universitas yang terkait dengan Beastmaster kelas 1 pada dasarnya memiliki persyaratan ini. Beastmaster resmi hanyalah ambang batas. Yang lebih sulit adalah lulus dan setidaknya menjadi Beastmaster tingkat pertama. KKK. Ini seperti efek khusus animasi. Kiao Bai sepertinya telah melihat sekelompok orang berubah menjadi patung batu, yang dapat hancur berkeping-keping oleh angin. Tidak. Kiao Bai berkata dengan tidak mengerti, bukankah kamu seharusnya sudah mengetahui hal ini sejak lama? Bukannya Lao Ban belum pernah mengatakannya sebelumnya. Selalu ada ketentuan penerimaan yang relevan secara online. Mereka hanya beruntung, bukan? Li Gan berbicara dengan penuh pengertian, saya memiliki harapan dan merasa bahwa situasinya tidak seburuk itu. Kiao Bai tidak berdaya, saya terlalu banyak berpikir. Teman sekelas, patah hati. Kiao Bai, mulutmu sangat berbisa. Pada hari pertama aku menyadari bahwa kata-katamu sangat menyayat hati. Kiao Bai mengangkat bahu, bukannya itu menyakiti hatiku, tapi inilah kenyataannya. Sebagai Beastmaster, universitas bukan lagi menara gading bagi mereka. Ingin lulus kuliah dengan lancar. Anda perlu mengontrak hewan peliharaan. Anda harus membawa hewan peliharaan untuk bertarung, dan meningkatkan kekuatan hewan peliharaan. Semua aspek perlu diatur oleh master binatang itu sendiri. Akan lebih baik jika kita menerima kenyataan suram ini sedini mungkin. Para siswa yang khawatir memutuskan untuk melewatkan pertanyaan ini. Kiao Bai, apakah sulit mempelajari evolusi hewan peliharaan? Lu Ting melangkah maju, mengedipkan matanya yang indah, dan bertanya dengan rasa ingin tahu dengan suaranya yang lembut, saya telah belajar sedikit sendiri, dan saya merasa bahwa saya agak tertarik dengan aspek ini. Saya dapat membantu. Ada komentar. Saat dia berbicara, Lu Ting tampak sedikit malu, menggigit bibir bawahnya dengan lembut dengan gigi putihnya, dan memandang Kiao Bai dengan malu-malu. Para siswa di sekitarnya mulai mencemooh ketika mereka melihatnya. Pria tampan, cantik, dan sebagainya, tidak perlu sorak-sorai lagi. Lu Ting tidak menghentikannya, dan Kiao Bai tidak mengatakan apapun terhadap suara-suara yang mencemooh itu. Perasaan kabur tidak ada di antara mereka. Kiao Bai juga melihat bahwa Lu Ting hanya ingin menggunakan kelebihannya untuk mendapatkan nasihat yang dapat diandalkan dari Kiao Bai. Bagaimanapun, ujian masuk perguruan tinggi adalah satu hal, dan arah pekerjaan di universitas setelah ujian masuk perguruan tinggi adalah hal lain. Laki-laki takut salah profesi, perempuan takut menikah dengan pria yang salah, dan mahasiswa ujian masuk perguruan tinggi takut salah memilih jurusan. Bahkan jika Anda memilih jalan yang salah untuk masa depan, Anda masih bisa terus maju dan masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Tetapi karena mungkin saja untuk mengecualikan perusahaan-perusahaan besar yang tenggelam itu sejak awal, kenapa tidak? Beri aku nasihat, Kiao Bai berpikir sejenak, tampak sedikit malu. Bukannya dia tidak ingin membantu teman-teman sekelasnya, itu benar-benar karena pengalaman Kiao Bai sendiri tidak. Ada referensinya. Siapa yang bisa seperti dia? Tanya saja siapa lagi. Jari emas eksklusif Destiny's Child bukan hanya untuk bersenang-senang.
Qiao Bai berpikir sejenak dan bertanya, ini tergantung pada banyak aspek. Pertama-tama, ini jelas merupakan jurusan yang populer. Tentu saja, semua orang mengetahuinya. Para siswa mengangguk, ya, mereka semua mengetahuinya. Jika bisa lulus ujian, banyak dari mereka yang ingin memilih jurusan ini. Bakat, kekuatan, tingkat kejeniusan, dan tingkat kerja keras semuanya akan mempengaruhi hasil akhir. Qiao Bai berkata, oh, jika Anda ingin menjadi profesor evolusi hewan peliharaan yang hebat, yang terpenting bukanlah levelnya kerja keras, tapi tingkat kejeniusannya. Nada suara Qiao Bai ringan, tanpa ada tanda-tanda pamer. Tetapi siswa yang mendengarkan kata-kata Qiao Bai berkata, Lu Ting, untungnya, Lu Ting memiliki pengendalian diri yang baik, dan ketika dihadapkan dengan Versailles yang tidak terkendali seperti Qiao Bai, dia tidak melakukan kekerasan dan menyerangnya. Mungkin juga karena jelas bahwa dia bukan tandingan Qiao Bai. Tingkat kejeniusan, apa yang diperlukan untuk dianggap jenius? Lu Ting terus bertanya tanpa menyerah. Jika kita melihat kerja keras dan kerja keras, Lu Ting sangat percaya diri. Tetapi Qiao Bai tiba-tiba muncul dengan tingkat kejeniusan. Siapa yang berani membuka dan menutup bahwa dia adalah seorang jenius sebelum dia mencapai hasil? Oh, Qiao Bai bisa melakukannya. Karena Qiao Bai benar-benar jenius. Dia adalah seorang jenius sampai-sampai meskipun dia tidak dapat memahami apa yang telah diteliti oleh Qiao Bai, dia masih dapat secara intuitif merasakan aura kejeniusan datang kepadanya. Untuk sesaat, Lu Ting bertanya-tanya apakah dia bertanya kepada orang yang salah. Dalam hal ini, Qiao Bai mungkin benar-benar tidak bisa memberinya saran yang memuaskan dan masuk akal yang tidak akan membuatnya kesal. Kemudian saya mendengar Qiao Bai melanjutkan berkata, misalnya, berdasarkan ciri-ciri dan atribut makhluk luar biasa, dengan premis bahwa makhluk luar biasa memiliki jalur evolusi baru, ada spekulasi bahwa makhluk luar biasa dapat berevolusi setelah jalur evolusi baru. Karakteristik, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Dan dengan menghitung mundur tebakan Anda, menggunakan berbagai cara dan penggunaan sumber daya secara rasional, temukan jalur evolusi yang benar di antara jalur evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Ambil contoh bunga gioklantian hewan peliharaan Anda, tidak termasuk jalur evolusi yang ada. Apakah Anda memiliki tebakan tentang jalur evolusi barunya? Qiao Bai dengan santai memberikan contoh saat dia berbicara. Lu Ting akhirnya mendengarkan dan memahami arti kata-kata panjang Qiao Bai. Pucat, alisnya yang indah sedikit mengernyit. Tebakan, tebak apa? Pikirannya kosong sekarang. Fokus utamanya adalah satu, siapa saya, di mana saya, apa yang saya dengar. Jika Anda tidak mengerti, Anda tidak mengerti. Anda tidak bisa berpura-pura sedikit pun. Untungnya, Lu Ting segera pulih dari pukulan tragis ini. Dia mengibaskan rambutnya dan menunjukkan senyuman tulus di wajahnya, sepertinya jurusan ini tidak cocok untukku. Jika aku menyerah, aku masih punya kesempatan. Saya 100 hari untuk meneliti jurusan mana yang lebih cocok untuk saya. Lu Ting sangat jelas tentang apa yang diinginkannya. Mampu mengambil dan meletakkan. Saya tertarik mempelajari evolusi hewan peliharaan, sebagian karena Qiao Bai, dan sebagian lagi karena jurusan ini sangat menarik. Setelah lulus, apakah Anda ingin menjadi master binatang yang hebat atau pegawai negeri yang memegang mangkuk nasi besi? Anda punya banyak pilihan. Berlari angsa. Setelah percakapan dengan Qiao Bai, Lu Ting juga menyadari bahwa jalan ini bagus, tetapi tidak cocok. Untuknya, mengubah tujuannya lebih awal akan menjadi cara untuk melepaskan dirinya. Siswa lain akhirnya sadar setelah mendengarkan percakapan antara Qiao Bai dan Lu Ting. Itu benar, mereka tidak tahu kualitas jurusan kuliah. Ini hampir seperti seleksi buta. Tapi sekarang Qiao Bai ada di sini, mereka bisa bertanya pada Qiao Bai. Qiao Bai sepertinya telah kuliah di Universitas Jade Bird selama beberapa bulan sebelumnya. Jangan lewatkan jika Anda lewat. Dalam sekejap mata, Qiao Bai dikelilingi oleh sekelompok orang. Sebelum Qiao Bai sempat bereaksi,
dia menjadi konselor profesional di universitas. Qiao Bai. Bab 90. Penipuan kencan online versi hewan peliharaan. Bangkit dalam kemarahan. Kadal naga yang gagal bangkit, istri Fei Fei. Ayo satu persatu, jangan ramai. Li Gan otomatis langsung mengambil posisi itu dan menjadi asisten Qiao Bai, membantu membuat suasana menjadi hidup. Qiao Bai tertawa saat melihat ini. Lupakan, biarkan saya membantu siapapun jika saya bisa. Bagaimanapun, waktunya hari ini telah dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian Qiao Bai terkejut saat mengetahuinya. Tidak benar. Sasaran konsultasinya telah berkembang dari siswa sekolah menengah atas di kelas yang sama menjadi siswa kelas 2 dan tahun pertama. Qiao Bai diam-diam mengetik tanda tanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan, senior, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Pada saat upacara pengambilan sumpah 100 hari kita, sekolah pasti tidak akan bisa mengundang senior. Di depan Qiao Bai dengan penuh semangat, jika kamu melewatkannya, itu akan hilang. Benar, senior, bisakah kamu menandatangani namamu untukku? Saat dia mengatakan ini, gadis sekolah dasar itu melihat wajahnya dan menyerahkan buku catatan kecilnya kepada Qiao Bai. Qiao Bai, upacara pengambilan sumpah 100 hari sedang berlangsung dan benar-benar keluar jalur. Ini telah menjadi tempat pertemuan para penggemar Qiao Bai dan pertemuan konseling profesional perguruan tinggi untuk siswa sekolah menengah. Qiao Bai menghabiskan hari yang sangat memuaskan di sekolah. Jika bukan karena para siswa masih harus pergi ke kelas, tidak akan mudah bagi Qiao Bai untuk pergi. Anakku yang hebat, kamu telah membuat perbedaan. Setelah pidato terakhir selesai dan semua orang pergi dengan perasaan puas dan enggan, Li Gan dengan senang hati merangkul bahu Qiao Bai dan berkata dengan air mata palsu. Qiao Bai memutar matanya pada Li Gan, tolong tutup mulut. Apakah kamu akan tinggal di asrama hari ini? Li Gan terkekeh. Oke, sudah lama sejak saya tidak tinggal di asrama, dan Qiao Bai masih sedikit merindukannya. Bagus sekali, Ganxing. Ayo pergi ke ruang pelatihan sekolah dan bertempur setelah sekolah selesai. Qiao Bai melirik Li Gan ke samping, dan akhirnya mengangguk dengan tenang di bawah tatapan mata Li Gan yang penuh harap. Ingin melawannya? Tentu, ini bukan masalah besar. Sasaran pelecehan hanya sedikit berubah. Hanya saja terjadi sedikit kecelakaan pada saat pengerjaannya. Setelah mengetahui bahwa Qiao Bai akan tinggal dan bersaing dengan Li Gan di tempat latihan sekolah pada sore hari, semua siswa yang mengepung Qiao Bai pada siang hari tetap tinggal satu persatu. Ada para Beastmaster masa depan yang telah membangkitkan potensi mereka sebagai Beastmaster. Kebanyakan dari mereka adalah pelajar biasa. Mereka semua memiliki ekspresi bersemangat dan gembira yang sama di wajah mereka. Itu pertarungan senior Qiao Bai. Anda tidak boleh melewatkannya, Anda benar-benar tidak boleh melewatkannya. Ya, saya belum pernah melihat binatang peliharaan senior Qiao Bai. Saya tidak tahu seperti apa bentuknya dan apakah itu kuat atau tidak. Luar biasa, itu adalah burung Tiongkok yang bermutasi. Tak seorang pun di kelas kita yang pernah mengalahkannya sebelumnya. Kamu juga tahu tentang tempat latihan pemula di pusat kota. Senior Qiao Bai adalah iblis terkenal di sana. Bukankah ini lebih menarik? Apa hewan peliharaan orang di seberangnya? Jika tidak kuat, bukankah ia akan mengantarkan makanan ke senior Qiao Bai segera setelah dia bangun? Li Gan, hewan peliharaannya juga cukup kuat, tahukah kadal naga? Ya, itu kadal naga, tapi bentuknya seperti naga dan cukup kuat. Kadal naga vs burung Cina. Dia tidak sekelas dengan Qiao Bai. Dia belum pernah melihat sosok kekar Xiao Wu dengan matanya sendiri, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ragu. Naga versus burung, bisakah Qiao Bai benar-benar menang? Keluarlah, Xiao Qi. Kadal naga membanggakan bahwa peningkatan kekuatannya cukup untuk melawan Xiao Wu belum lagi menang secara langsung. Terlepas dari Anda dan saya, kita masih bisa melakukannya dengan mudah, bukan? Li Gan menjadi berbeda baik dalam ekspresi maupun mentalitasnya. Arogan. Huo.
Fakta membuktikannya. Li Gan tidak hanya sombong, kadal naga, yang kekuatannya akhirnya menembus ke tingkat keempat setelah 2 bulan pelatihan iblis, juga sangat sombong. Segera setelah dilepaskan, ia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Ekornya yang ditutupi sisik tipis terayun kuat dari sisi ke sisi dan terus membentur tanah. Luas lapangan latihan internal sekolah juga sesuai standar, tidak ada lubang. Namun siswa kelas 1 dan 2 yang duduk tidak jauh dari situ dapat dengan jelas mendengar suara bang-bang saat ekornya menyentuh tanah. Kuat dan bertenaga, ditambah dengan penampilan kadal naga yang seperti naga, saya langsung tertarik pada makhluk luar biasa ini dengan penampilan dan kekuatan. Semua orang mau tidak mau membelot ke sisi Li Gan. Senior Qiao Bai adalah seorang jenius dalam mempelajari evolusi hewan peliharaan, tapi dalam hal pertarungan. Kamu benar-benar tidak peduli dengan nasihat dari kami yang telah dipukuli ratusan kali oleh Qiao Bai. Apa menurutmu gelar Raja Iblis Agung di tempat latihan pemula Qiao Bai tidak ada artinya? Kadal naga Li Gan itu sangat kuat. Meskipun dia tidak memiliki atribut naga, dia masih bisa dianggap sebagai sub-naga berdasarkan penampilannya, kan? Tapi Qiao Bai tidak bisa dipercaya. Hewan peliharaannya benar-benar keterlaluan. Petik 2. Siapa yang mengira saat itu Qiao Bai mengalahkan seluruh kelas kita dengan burung Cina yang bermutasi seukuran telapak tangan? Saya masih meragukan hidup saya. Apa yang salah? Apakah karena anak harimau yang saya kontrak tidak cukup kuat? Tidak. Qiao Bai lah yang terlalu mesum. Mereka yang menanyai Qiao Bai semuanya adalah siswi SMP. Tapi Fan adalah siswa SMA. Bahkan mereka yang berada di kelas biasa sedikit banyak telah mendengar tentang pencapaian mengesankan Qiao Bai di sekolah selama bulan pertama sekolah tahun lalu. Kemenangan di setiap pertempuran, dengan akurasi sempurna. Singkatnya, itulah maksudnya. Li Gan menggaruk hidungnya dengan ibu jarinya dan menatap Qiao Bai dengan ekspresi bangga di wajahnya. Qiao, saudara-saudara melawan harimau, ayah dan anak berperang. Hari ini adalah pertempuran ayah dan anak kita. Ayo, kali ini Xiaoqiku pasti tidak akan kalah memalukan seperti sebelumnya. Baik Xiaoqi dan aku telah membuat persiapan penuh untuk menantangmu lagi. Hari ini adalah hari balas dendam kami. Itu benar. Itu dia. Pidato Li Gan penuh dengan unsur tebak-tebakan. Kadal naga konyol itu tidak berpikir ada yang salah sama sekali dan masih menggemakan Li Gan dengan keras. Qiao Bai, tidak pernah sia-sia dikatakan bahwa jenis Beastmaster akan menjadi jenis hewan peliharaan. Li Gan dan Long Lizard, bukankah mereka cocok sampai batas tertentu? Qiao Bai tersenyum tipis. Dia merasa Li Gan perlu menyadari kenyataan. Pertarungan ayah dan anak. Qiao Bai terkekeh, apakah kamu yakin? Li Gan merasakan hawa dingin di punggungnya. Melihat senyum lembut di wajah Qiao Bai di hadapannya, Li Gan tidak menyadari ada yang salah. Bukankah itu terlihat normal? Mungkin dia terlalu memikirkannya. Ya, Li Gan mengangguk tanpa malu-malu, aku akan memukulmu sampai kamu memanggilku ayah hari ini. Qiao Bai, Xiao Wu, keluarlah. Li Gan dan Long Lizard, yang penuh percaya diri beberapa saat yang lalu dan berpikir bahwa hari ini akan menjadi hari kembalinya mereka, berhenti bernapas ketika mereka melihat Xiao Wu melebarkan sayapnya seperti awan menyala dan muncul di depan mata. Para penonton, termasuk siswa kelas 11 dan kelas 11 sekolah menengah, semuanya dikejutkan oleh aura Xiao Wu dan menahan napas. Jangan berani berkedip, hanya menatap kosong pemandangan Xiao Wu terbang tinggi. Seluruh tubuhnya hitam pekat, tetapi di bawah sayapnya ada warna merah keemasan. Kemanapun sepasang mata merah keemasan setajam elang lewat, tidak ada yang berani menatap Xiao Wu. Mereka yang melepaskan kepenuhannya dan ingin menyaksikan pertarungan antara Xiao Wu dan kadal naga bersama-sama semakin ketakutan dan gemetar sambil memeluk hewan peliharaannya sendiri. Takut, perasaan terbesar yang dibawa Xiao Wu kepada mereka ketika dia muncul adalah ketakutan. Momentum yang menghantui, tampilan yang menghantui,
Aura yang memancar dari seluruh tubuh menyampaikan pesan kepada makhluk luar biasa di sekitarnya, itu, Xiao Wu, adalah kakak perempuan tertua di wilayah ini. Raja wilayah ini. Karena mereka mengetahui bahwa Qiao Bai akan melawan Li Gan, para guru di sekolah yang datang untuk ikut bersenang-senang mau tidak mau mengungkapkan keheranannya ketika mereka melihat Xiao Wu dilepaskan oleh Qiao Bai. Apakah ini benar-benar dibesarkan oleh Qiao Bai? Perubahan ini terlalu besar dibandingkan sebelumnya. Guru kelas pertarungan hewan peliharaan melihat penampilan Xiao Wu setelah evolusi, dan matanya hampir lurus. Lao Wang juga kaget dan tidak bisa berkata-kata. Apakah ini masih yang mereka kenal, bola kecil, bulat, dan lucu yang dapat berdiri di bahu Qiao Bai? Mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan Qiao Bai di tempat latihan selama tahun baru Imlek. Tapi Xiao Wu tidak terlihat seperti ini saat itu. Jika semua orang yang menonton hanya meragukan diri mereka sendiri dan mata mereka. Li Gan dan Long Lizard, yang berdiri di medan perang di seberang Qiao Bai, sangat meragukan kehidupan saat ini. Li Gan dan Kadal Panjang, siapa saya dan di mana saya? Mengapa saya tidak terpikir untuk menantang Qiao Bai? Li Gan dan Kadal Naga saling berpandangan, masing-masing melihat keputusasaan serupa di mata masing-masing. Apakah sudah terlambat untuk mengaku kalah dan mengakui bahwa saya adalah adik laki-laki? Sudah terlambat, jangan pikirkan itu, kita menyetujui pertarungan ayah anak. Seolah dia bisa membaca pikiran, Qiao Bai dengan akurat menebak apa yang dipikirkan Li Gan, dan kemudian memblokir jalan keluar Li Gan. Qiao Bai berkata dengan suara lembut dan senyuman ramah, jika kamu adalah pria sejati, bersiaplah untuk bertarung. Ayah, aku salah. Li Gan segera menjatuhkan wajah itu. Apa? Ingin wajah? Tidak lagi. Jika dia benar-benar ingin tidak tahu malu, Xiao Qi-nya akan dipukuli habis-habisan hari ini. Qiao Bai, wali kelas Lao Wang, teman sekelas. Semua orang mengangkat tangan dan menutupi wajah mereka secara serempak. Mereka benar-benar tidak mau mengakui bahwa mereka satu kelas dengan pria ini. Sungguh memalukan. Zhao Chen bahkan tercekat dan tidak bisa berkata-kata melihat penampilan Li Gan. Tidak, aku kesulitan bergaul dengan bajingan seperti itu sebelumnya. Zhao Chen meragukan dirinya sendiri dan hidupnya. Jangan takut, lawanmu terlalu hebat. Saya khawatir lawan saya adalah Sabi. Karena ini akan membuatnya tampak seperti koin. Apakah Xiao Wu telah berevolusi? Li Gan tidak merasa telah membuat keributan besar dan merasa malu di depan seluruh kelas, tidak, seluruh sekolah. Wajah atau apapun, itu tidak penting sama sekali. Dibandingkan dengan rasa malu karena ditekan ke tanah dan digosok, dia masih bisa menyombongkan diri bahwa dia sadar diri. Saat Anda tahu Anda kalah, menyerahlah dengan tegas. Tidaklah bijaksana untuk terus terang. Qiao Bai melambai pada Xiao Wu. Xiao Wu mengepakkan sayapnya dan mendarat dengan anggun di lengan Qiao Bai. Qiao Bai memegang seekor ayam di pelukannya. Detik terakhir masih perkasa dan mendominasi, dan momentumnya seperti membunuh Xiao Wu yang sedang membunuh Tuhan, dan langsung menjadi burung yang memelihara burung. Para penonton, semua siswa junior, semuanya bersemangat. Inikah kegembiraan seorang Beastmaster? Generasi telah tiba. Pelatih, saya juga ingin menjadi Beastmaster. Tangannya, dan merupakan anak kucing yang berperilaku baik dan suka menempel di rumah. Kamu berpikir untuk makan buah persik. Aku menggunakan anakku yang memberontak untuk membuktikan kepadamu bahwa hal yang mustahil itu tidak ada. Benar, burung Qingjin saya melihatnya dan memberitahu saya bahwa itu penipuan, semuanya direkayasa. Inilah perbedaan antara hewan peliharaan orang lain dan hewan peliharaan Anda sendiri. Terimalah kenyataan secepatnya dan hadapi dunia yang kejam ini secepat mungkin. Menangis begitu keras. Baik orang biasa maupun Beastmaster mengaguminya. Hewan peliharaan yang terlihat tidak biasa pada pandangan pertama dan sangat mendominasi serta kuat, apakah ia memiliki kepribadian yang baik? Mengapa mereka tidak mendapatkan keberuntungan seperti itu? Hewan peliharaan yang dikontrak seperti membuka kotak buta.
Semakin kuat hewan peliharaan, semakin liar mereka. Apakah Anda ingin mereka berubah menjadi anak kucing yang lucu dan menggemaskan yang dapat Anda pegang dan cium? Itu tidak sedikit sulit. Xiao Wu tidak hanya mengizinkan Qiao Bai untuk menyentuhnya, tetapi bahkan ketika Qiao Bai hendak menarik tangannya kembali, Xiao Wu masih mengangkat kepalanya dan mengejar tangan Qiao Bai. Sepasang mata besar berwarna merah keemasan menatap Qiao Bai, seolah bertanya, mengapa kamu tidak terus menyentuhnya? Apakah karena burung sulit disentuh? Melihat Qiao Bai benar-benar tidak ingin terus menyentuhnya, Xiao Wu juga akan melebarkan sayapnya dan berinisiatif menarik kembali tangan Qiao Bai dan meletakkannya di tubuhnya. Xiao Wu, sentuh. Biarkan burung itu terus menyentuh. Qiao Bai tidak bisa tertawa atau menangis. Yang lain sangat iri. Itu telah berevolusi. Qiao Bai menjawab pertanyaan Li Gan sambil tersenyum sambil merapikan rambut Xiao Wu satu persatu. Li Gan. Ekspresi Li Gan seolah-olah dia baru saja makan beberapa buah lemon berturut-turut, begitu masam hingga warna wajahnya hampir berubah menjadi warna lemon. Qiao, ayah, ajari aku. Aku juga ingin belajar. Li Gan memandang Qiao Bai dengan mata berbinar, bagaimana caramu melakukannya? Biarkan Xiao Wu berevolusi begitu cepat. Segera, Li Gan menemukan masalah baru. Dia memandang Xiao Wu dari atas ke bawah, mengingat dan memastikan lagi dan lagi, tunggu sebentar. Bentuk evolusi Xiao Wu seharusnya bukan salah satu bentuk evolusi Huan Yao yang diketahui, kanan. Bahkan jika hal ini disebabkan oleh mutasi dari Xiao Wu itu sendiri, bentuk evolusinya berbeda dengan bentuk evolusi burung Tiongkok pada umumnya. Tapi bukankah kesenjangan antara Qiao Bai ini terlalu besar? Li Gan, sedikit skeptis dan sedikit tidak percaya. Tidak, dalam waktu kurang dari setahun, Qiao Bai tidak hanya menemukan jalur evolusi baru untuk rubah api kecil, tetapi juga mengembangkan jalur evolusi baru untuk hewan peliharaannya. Kita tahu bahwa Qiao Bai adalah seorang jenius, tetapi apakah Qiao Bai benar-benar jenius? Katakan saja padaku apakah kamu ingin bertarung atau tidak, kata Qiao Bai lucu. Li Gan menggelengkan kepalanya dengan gila, tidak, ayah, aku salah. Aku terlalu sombong. Meskipun aku tidak tahu seperti apa Xiao Wu setelah berevolusi, tapi sepertinya Xiao Qiku bisa jangan melawannya. Saya minta maaf dan mengakui kesalahan saya, ayah akan membawa saya terbang lagi. Li Gan mengatakan bahwa selama dia bisa menjadi lebih kuat, dia bisa membuang integritas dan martabatnya. Selain itu, orang lain paling-paling membencinya dengan mulut mereka, tetapi pada saat yang sama dengan tulus tidak tahu seberapa besar mereka ingin menggantikannya. Qiao Bai hampir terhibur dengan sikap Li Gan yang tidak tahu malu. Saya memiliki hewan peliharaan kedua, yang hanya berada di level 3. Faktanya, orang yang awalnya dia rencanakan untuk digunakan melawan Li Gan bukanlah Xiao Wu. Dengan kekuatan Xiao Wu saat ini, jika dia benar-benar ingin menggunakan Xiao Wu untuk melawan Li Gan, itu bukanlah penyalahgunaan sepenuhnya, makanan. Oh, bisa dikatakan itu adalah penyalahgunaan makanan. Xiao Wu tidak perlu melepaskan keterampilan. Langsung meningkatkan momentum hingga maksimal. Kadal naga pingsan. Apa yang harus dilawan? Ya. Ketika Li Gan mendengar ada sesuatu yang terjadi, ekspresinya yang hanya ingin memeluk paha Qiao Bai, memeluk paha Xiao Wu dan membawanya terbang tiba-tiba berubah, dan dia kembali ke penampilan manusia sebelumnya. Menengah level 3. Li Gan menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum malu, tapi Xiao Qiku sudah di level 4. Bukankah ini tidak bagus? Saat dia mengatakan ini, Li Gan hampir melompat kegirangan. Tingkat 3 menengah. Sangat bagus. Perbedaan antara dan orde keempat tidak terlalu besar. Hewan peliharaan di bawah tingkat menengah tingkat keempat awalnya ditempatkan di peringkat yang sama di kompetisi besar. Li Gan ini hanyalah sebuah makna. Qiao Bai melihatnya, begitu pula yang lainnya. Lao Wang berkeringat deras, dengan ekspresi terdiam di wajahnya, bagaimana saya tahu bahwa Li Gan ini memiliki karakter yang pantas dikalahkan.
Selama orang yang berdiri di hadapan Li Gan bukan Qiao Bai, dia akan didorong ke tanah dan digosok dengan keras. Li Gan, hei gelombang, saya tahu ayahnya Qiao Bai pasti tidak akan melakukan ini. Sama pemarahnya dengan Qiao Bai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Li Gan. Jangan mengambil keuntungan dan bersikaplah seperti anak baik. Saya bertanya, apakah Anda ingin melawan saya? Pukul, pukul, pukul. Li Gan juga tahu bahwa dia telah mengambil keuntungan dan tidak dapat terus menjual pedang. Jika tidak, dia mungkin akan dipecat besok, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Kemudian, Li Gan memandang makhluk luar biasa salamander berduri dua yang tampak aneh berdiri di depannya, seolah-olah kehabisan gambar kartun yang digambar tangan, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ia memiliki sudut diagonal di kepalanya. Sekilas, ia terlihat seperti kucing, tetapi ia tidak memiliki ekor, 7 kaki, dan mata itu. Qiao Bai, di mana kamu menemukan binatang ini? Di Qiao Bai bertanya dengan serius, bukankah lebih baik mencari hewan peliharaan dari tempat pembuangan sampah? Sebelum Qiao Bai bisa berkata apapun, Mao Mao Chong menjadi marah terlebih dahulu. Wei, Jiji, Ciao, manusia yang penuh kebencian. Apa yang kamu bicarakan? Naga ini adalah naga kecil terindah di dunia. Mao Mao Chong langsung melompat dengan marah. Jika Qiao Bai tidak memberikan perintah, Mao Mao Chong akan bergegas maju dan melawan Li Gan sampai mati. Sebelum Li Gan dapat tertawa lagi mendengar suara kucing dan serangga itu, dia melihat kadal naganya Xiao Qi menunjukkan ekspresi keluar dari tubuhnya. Xiao Qi, ada apa denganmu, Xiao Qi? Li Gan segera membungkuk dan memeluk kadal naga Xiao Qi untuk memeriksa kondisinya. Mata Xiao Qi kusam dan dia tampak patah hati. Apa yang terjadi? Xiao Qi jelas baik-baik saja sekarang. Saat dia berbicara, Li Gan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kucing di seberangnya, seolah dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ada tatapan di matanya. Dia menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Aku tahu, Li Gan Chao berkata dengan keras, aku pasti bilang kamu jelek, jadi kamu berinisiatif menyerang Xiao Qi. Apakah kamu makhluk spiritual yang bisa menggunakan gelombang suara tak kasat mata untuk menyerang? Brengsek, tercela. Pertempurannya bahkan belum dimulai. Qiao, dengan hubungan kita selama bertahun-tahun, aku tidak peduli tentang apapun. Li Gan menangis, dan Li Gan memegang kadal naga itu dan berkata dengan tulus dan tersedak isak tangisnya, kamu hanya perlu memberi kompensasi pada ketujuh anakku. Li Gan memandang Qiao Bai dengan mata kecilnya yang baru saja mengeluarkan sedikit air mata, dan hampir berkata, ayah. Membantu, Lao Lao. Qiao Bai, orang lain, tak tahu malu. Para junior dan siswi kelas 1 dan 2 SMA semuanya mencela tindakan Li Gan di dalam hati mereka, bahkan ekspresi rasa iri hampir meluap dari wajah mereka. Brengsek, mereka juga ingin bertemu senior Qi Qiao Bai. Teman sekelas Li Gan bahkan ingin menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak, minggir. Tapi, di saat yang sama, cara mereka memandang Mao Mao Wang juga menjadi aneh. Orang baik. Jelas terlihat seperti binatang peliharaan yang jelek, tapi bukankah kamu mengira dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Secara umum, makhluk luar biasa tingkat rendah dengan atribut spiritual, yang keterampilannya tidak begitu kuat. Untuk sementara membodohi makhluk luar biasa di udara dalam waktu singkat, mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Tetapi jika tuan dari hewan peliharaan ini adalah Qiao Bai, semua orang sedikit tidak yakin sejenak. Lagi pula, tidak peduli hal keterlaluan apa yang terjadi pada Qiao Bai, tampaknya tidak terlalu keterlaluan. Qiao Bai menggunakan kekuatannya yang besar untuk membuktikan kepada mereka lebih dari sekali bahwa dia luar biasa dan unik. Sudut mulut Qiao Bai bergerak-gerak. Bukannya dia tidak menyadari tatapan membara yang menimpanya. Karena itu, Qiao Bai semakin terdiam. Kamu tahu sedikit tentang keterampilan dasar tentang porselen, kan? Qiao Bai membungkuk dan menyentuh kucing yang sangat marah hingga sisiknya meledak.
Dengan keterampilan menghaluskan rambut kelas 1 Qiao Bai, sisik pada tubuh kucing dengan cepat kembali ke tampilan mulusnya, dan mulutnya berubah dari ekspresi marah kembali menjadi mulut kucing yang bulat, terbalik, dan lucu. Xiaoqi menunjukkan ekspresi ini, mungkin karena dia baru saja menerima kencan online versi hewan peliharaan, dan menemukan bahwa naga kecil yang cantik di online tidak hanya tidak terlihat seperti naga, tetapi juga sangat berbeda dari yang dibayangkannya. Kadal naga pembayaran salah. Setiap emosi dibayar secara salah. Li Gan hendak mengatakan bahwa Qiao Bai sedang berbicara omong kosong, dan kemudian dia melihat Xiaoqi, kadal naga di pelukannya, diam-diam meneteskan 2 baris air mata dari sudut matanya. Li Gan memandangi kadal naga Xiaoqi yang sedang dipeluknya, lalu melihat ke sisi lain yang sedang dibelai oleh Qiao Bai. Sudut mulutnya terangkat tinggi, dan dia mengenakan pakaian kucing-kucing yang aneh bak. Li Gan dengan cepat menggerakkan Qiao Bai. Kata-kata itu berhubungan dengan penampilan kadal naga Xiaoqi. Li Gan tidak percaya. Li Gan terkejut. Li Gan sangat marah. Bergembiralah, Xiaoqi. Li Gan menatap Xiaoqi dalam pelukannya dan berkata dengan tegas, saat ini, kita harus bersemangat. Biarkan itu menipu perasaan. Kita harus memberikan pelajaran yang tak terlupakan. Aduh, ya, pelajaran. Jangan biarkan perasaan Long ditipu dengan sia-sia. Kalahkan itu. Dia adalah istri naga. Qiao Bai. Mao Chong. Tidak ada yang salah dengan kata-kata sebelumnya. Apakah ada yang salah dengan kalimat terakhir? Jiji. Ada oleh. Mao Chong marah lagi. Marah. Siapa kamu? Istri apa? Apakah naga ini naga biasa? Menderita kematian, dasar gangster. Saya tidak tahu bagaimana plot ini berkembang. Singkatnya, baik kucing, naga, dan kadal Xiaoqi sekarang menunjukkan bahwa mereka penuh semangat juang dan bisa bertarung kapan saja. Qiao Bai dan Li Gan saling berpandangan. Oke, bukan omong kosong. Ayo mulai bertarung secara langsung. Xiaoqi, auman naga. Li Gan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang lebih dulu, biarkan pihak lain merasakan kemarahan batin kita. Mengaum. Kadal naga menegakkan tubuhnya dan mengeluarkan raungan menakjubkan dari dalam keluar. Marah. Kemarahan emosional karena ditipu. Kemarahan karena menolak melepaskan bahkan setelah ditipu dan menyeret orang lain kembali ke sarangnya. Xiaoqi, yang selalu bekerja keras tetapi tidak pernah bekerja cukup keras, menunjukkan 200% kekuatannya saat ini. Pastikan untuk mengalahkan Xiao Mei, naga di sisi berlawanan sekaligus. Mari kita bicarakan hal lain setelah kita menang. Kadal naga dengan anggota tubuh yang berkembang baik dan otak sederhana mengenali kebenaran yang mematikan dan menyerang dengan marah. Skill dengan atribut naga sama sekali tidak menunjukkan skill yang tepat di depan chat-chat bak, bahkan setelah mendengar teriakan yang terdengar seperti naga tapi bukan naga. Sudut mulut chat-chat bak bergerak dengan kecepatan yang terlihat oleh orang telanjang mata. Melirik sedikit ke bawah. Kucing, tidak senang. JPG. Naga apa yang mengaum? Apakah ia sudah mengakuinya? Membantah. Long dengan tegas menolak untuk mengakui bahwa auman aneh ini adalah auman naga. Jangankan menggunakan suara ini untuk mengintimidasinya. Itu benar-benar mustahil. Dengan jenis kemarahan lain yang muncul di benaknya, chat-chat bak secara tak terduga mempelajari keterampilan baru selama pertempuran. Qiao Bai dengan cepat membuka keterampilan bakatnya untuk memeriksa, yaitu tentakel bayangan, keterampilan atribut gelap plus racun. Dengan kemahiran berbeda, 2 hingga 10 tentakel beracun dapat direntangkan dari bayangan. Setelah mencapai target, darah akan turun 1% setiap menit, dimungkinkan untuk memicu kelumpuhan, kelambatan, status negatif seperti lag. Mata Qiao Bai berbinar, mengurangi bar kesehatan sebesar 1% per menit. Dari uraian ini saja, skill ini sudah ada seperti skill magis. Selama pertarungan, pet lawan tidak dapat melakukan detoksifikasi. Ini adalah buff kehilangan darah yang tidak memiliki batas atas dan dapat ditumpuk terus-menerus.
Selama hewan peliharaan di seberang diracuni, akhir akan terjadi cepat atau lambat. Baik itu pertarungan satu lawan satu atau pertarungan roda ke roda, keterampilan ini dapat memainkan peran yang besar. Xiaoji, tentakel bayangan. Karena dia telah mempelajari keterampilan baru khusus untuk kadal naga, Qiao Bai secara alami tidak akan menyembunyikan keterampilan baru tersebut dan menggunakannya. Biarkan Mao Mao Chong menemukan semua kemarahan di hatinya. Hanya dengan cara ini kucing dan serangga tidak akan merobohkan rumah nantinya. Ciao, serangga kucing menjerit, dan dari bayangan kecil di bawah tubuhnya, dua tentakel hitam berlendir, gelap, dan mencengangkan, tipis dan panjang tiba-tiba terbentang dari bayangan kecil di bawah tubuhnya, dan dengan ganas menyerang kadal naga Xiaoqi dari kiri ke kanan dengan kecepatan kilat. Xiaoqi, minggir. Namun, dibandingkan dengan kecepatan Xiaoqi, kecepatan kedua tentakel ini lebih cepat. Serangga kucing itu berguling dan terbang di udara, mendekati Xiaoqi dengan cepat, dan kedua tentakelnya semakin dekat ke Xiaoqi. Akhirnya, di mata Li Gan yang patah hati, Xiaoqi Ku telah tercemar, dua tentakel melilit tubuh kadal naga Xiaoqi, dan dihentikan oleh sisik keras di tubuh kadal naga Xiaoqi. Li Gan, gunung dan sungai penuh keraguan dan tidak ada jalan keluar, pohon willow dan bunga cerah dan ada desa lain ini dia. Bilah sila yang rusak. Sebelum Li Gan bisa bernyanyi dan menari dengan gembira, suara Qiao Bai dengan kejam mematahkan fantasi Li Gan. Apa? Sisiknya terlalu sulit untuk ditembus. Kemudian gunakan Blade of Broken Ring yang dikatakan mampu menembus skill pertahanan apapun. Kekerasan skala belaka tidak perlu disebutkan lagi. Pada saat yang sama ketika sisiknya tertusuk, kedua tentakel bayangan juga berhasil menodai kadal naga Xiaoqi. Hasil akhirnya tidak perlu dikatakan lagi. Kadal naga Xiaoqi terbaring rata. Efek kelumpuhan menyebabkan dia terjatuh terlentang, dengan kaki terangkat dan perut terbuka. Badannya masih bergerak-gerak dari waktu ke waktu, lalu bergerak-gerak lagi. Para penonton termasuk sesama siswa Qiao Bai dan Li Gan tidak berbicara. Seluruh tempat itu sunyi. Perkembangan ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Sejak awal, kebanyakan orang berpikir bahwa kadal naga terlihat lebih kuat dan memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi, tetapi setelah Xiao Wu muncul, situasinya berbalik. Mereka sama terkejutnya saat Mao Mao Chong muncul. Pada akhirnya, kemenangan kucing dan serangga. Satu demi satu, emosi mereka benar-benar terangsang, naik dan turun seiring dengan gerakan Qiao Bai. Sangat terkejut hingga saya terdiam. Jika saya harus mengatakannya, itu luar biasa. Hanya dua kata ini yang dapat menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Wow, Xiaoqi, kamu kalah telak. Pertempuran telah usai, dan Li Gan bergegas menuju kadal naga Xiaoqi. Sekelompok orang menemukan penawar dari ramuan yang mereka bawa, dan dengan cepat mendetoksifikasi kadal naga Xiaoqi yang memiliki luka ungu di tubuhnya dan diracuni. Qiao Bai mengambil kucing itu dan berkata, kerja bagus. Dia tidak hanya mengalahkan kadal naga yang levelnya lebih kuat darinya, dia juga berhasil mempelajari skill baru selama pertarungan. Meskipun terlihat sedikit, sulit untuk dijelaskan kapan digunakan, itu tidak menghentikannya dari keterampilan magis. Qiao Bai sangat senang. Sentuh, peluk, tahan, dan angkat tinggi 3 kali berturut-turut. Kucing itu, Mao Mao, mengayunkan 7 jio-jionya dengan gembira di pelukan Qiao Bai, matanya yang berantakan bersinar karena kegembiraan, dan mulutnya yang seperti kucing terangkat tinggi. Jiji, naga ini sangat kuat. Itu bukan naga. Naga cantik kecil ini tidak mengakuinya. Kadal naga Xiaoqi, yang seharusnya tidak sadarkan diri, secara tidak sadar bereaksi dengan bergerak-gerak setelah mendengar suara kucing dan serangga. Qiao Bai menyentuh kepala Mao Mao Chong lagi. Oke, bukankah kamu sudah menang? Sebagai seekor naga, kamu harus lebih murah hati. Kucing-kucing, pangkat. Xiao Wu merentangkan sayapnya. Mao Mao Chong tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut, lalu Xiao Wu menepuk kepalanya dengan sayapnya.
Xiao Wu, lumayan. Bagus sekali. Tidak ada yang namanya gelar Sister Bird. Bagaimanapun juga, kamu adalah adik burung itu. Jika dia kalah dari para jenderal yang pernah dikalahkan oleh Bird, bukankah itu akan menjadi hal yang memalukan lagi bagi Bird? Itu jelas sebuah pujian, tapi ketika keluar dari mulut Xiao Wu, selalu terdengar sedikit sombong. Qiao Bai lucu tapi tidak berdaya. Baiklah, baiklah. Apakah itu Xiao Wu atau Mao Mao Chong? Keduanya hebat. Xiao Wu, kucing-kucing, Omega. Itu benar. Itu dia. Para siswa dari sekolah menengah nomor 11 yang duduk di auditorium menyaksikan pertempuran berkata, "Lihatlah Qiao Bai, yang sedang dibujuk oleh seekor burung di tangan kirinya dan seekor kucing di tangan kanannya. Lalu lihatlah Li Gan, yang memegang seekor kadal naga dan menangis. Senior Qiao Bai, sungguh luar biasa. Makhluk luar biasa yang saya tidak tahu jenisnya apa itu, begitu kuat, itu adalah kadal naga. Makhluk luar biasa tingkat menengah dan tinggi dapat dianggap sebagai langit-langit dari makhluk luar biasa yang dapat bersentuhan dengan orang biasa." Petik 2. Jadi, berapa level dari dua hewan peliharaan senior? Mereka tidak mungkin berlevel tinggi, kan? Tidak mungkin. Level Huan Yao hanyalah level menengah ke bawah. Tidak peduli seberapa banyak ia berevolusi, itu akan menjadi level menengah atas. Tetapi jika tidak, bukankah akan lebih hebat lagi? Memang itu. Pertarungan antara Qiao Bai dan Li Gan telah berakhir. Tetapi pada hari pertemuan 100 hari pengambilan sumpah, dampak dan badai Qiao Bai di sekolah menengah nomor 11 masih jauh dari selesai. Yang paling jelas adalah kelas pengendalian binatang di tahun ketiga sekolah menengah. Kita semua adalah master binatang yang siap. Masih ada beberapa orang di antara mereka yang telah menjadi Beastmaster resmi. Awalnya saya sedikit bangga dan bangga dengan jati diri saya. Sampai mereka melihat postur santai dan hasil telak Qiao Bai saat dia bertarung melawan Li Gan, harga diri yang belum terbentuk di hati mereka langsung hancur berkeping-keping. Tidak ada yang tersisa. Kebanggaan. Tidak bisa bangga sama sekali. Pikirkan tentang Qiao Bai. Dia adalah seorang jenius yang mempelajari evolusi hewan peliharaan dan merupakan seorang jenius langka di abad yang dipromosikan secara gencar oleh NY Beast Control Alliance. Dia juga seorang master binatang yang kuat. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan wujudkan dengan kedua tangan. Keluarganya bahkan diantar. Pikirkan lagi tentang hal itu. Apakah mereka telah mencapai salah satu dari 3 poin di atas? Tidak. Kalau begitu jangan bangga, mengapa tidak segera meningkatkan diri dan merencanakan masa depan dengan lebih realistis? Bahkan Zhao Chen, yang sebelumnya selalu suka mencari masalah, menjadi tenang setelah secara intuitif merasakan kekuatan Qiao Bai. Ketika dia melewati Li Gan, dia tidak lagi seperti dulu. Dia selalu mengejek Li Gan dan marah pada Li Gan. Sekarang ketika dia melewati Li Gan, yang paling bisa dia lakukan hanyalah mendengus keras pada Li Gan, dan kemudian dia tidak mengambil tindakan lain. Zhao Chen telah berubah. Li Gan tidak terbiasa dengan hal itu. Zhao Chen melewatinya lagi dan mendengus lagi. Li Gan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Zhao Chen, "Tidak. Kamu terus mendengus. Apakah kamu dirasuki oleh Piggy?" Jadi Zhao Chen pasti marah. Apa yang tidak disangka Li Gan adalah setelah mendengar ini, Zhao Chen hanya memelototinya dengan kejam, dan kemudian berjalan pergi dengan lebih melangkah. Li Gan tiba-tiba menoleh untuk melihat teman di sebelahnya, dan berkata dengan ekspresi ngeri, "Zhao Chen benar-benar dirasuki hantu. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan tidak bertengkar dengan saya. Apakah kamu seorang masokis?" Teman itu memutar matanya ke arah Li Gan dan berkata, "Aku sudah menemukan jawabannya dan berhenti. Menargetkanmu." Tidak, tidak, tidak. Zhao Chen pasti merencanakan suatu konspirasi. Saya mengerti. Li Gan menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba saat dia berbicara, tangan kirinya mengenai tangan kanannya. Dia pasti tahu itu Qiao mengaturku tadi malam.
Dia punya rencana lengkap untuk menjadi lebih kuat, jadi dia tidak berani menghadapiku secara langsung. Dia takut. Berburu teman. Sulit. Tinjunya keras. Kenapa dia ingin berteman dengan Ligan, seorang pendekar pedang? Anda juga harus memikul tanggung jawab agar Li berani pamer di hadapannya. Oh, karena mereka mempunyai bau yang sama. Jika itu dia pasti akan melakukan hal yang sama. Zhao Chen, yang belum sepenuhnya meninggalkan kelas dan mendengar kata-kata Li Gan yang sangat sombong, juga memutar matanya. Aku pasti tidak akan ketinggalan. Setelah menyaksikan pertarungan kemarin, Zhao Chen sangat terkejut. Itu bukan hanya karena Qiao Bai menggunakan chat-chat bug untuk mengalahkan kadal naga Li Gan. Lebih dari itu karena Zhao Chen menyadari kesenjangan antara dia dan Qiao Bai dalam banyak aspek. Tepat ketika dia berpikir dia jauh di depan rekan-rekannya dan memiliki monster yang kuat, Qiao Bai membuktikannya dengan kekuatannya. Tidak, bahkan tidak dekat. Harimau gigi guntur milik Zhao Chen sejauh ini baru berada di tingkat ketiga dari tingkat mahir, dan jalan masih panjang sebelum menembus ke tingkat keempat. Tapi Xiaolu milik Qiao Bai, burung Cina yang bermutasi yang mengalahkan hewan peliharaan semua teman sekelasnya sebelumnya telah menyelesaikan evolusinya. Seperti yang diharapkan, kekuatannya pasti telah menembus level keempat. Mengingat momentum kemarin yang membuat seluruh penonton kewalahan dan bahkan membuat harimau gigi guntur gemetar. Mungkin kekuatan Xiaolu bisa menembus ke level kelima. Ini bukanlah sesuatu yang berani saya pikirkan. Namun momentum yang ditunjukkan oleh Xiaolu benar-benar ada. Selanjutnya, Qiao Bai telah mengontrak hewan peliharaan kedua. Kekuatan hewan peliharaan kedua juga telah mencapai tingkat menengah tingkat ketiga, dan dengan mudah mengalahkan kadal naga tingkat keempat. Zhao Chen dan Li Gan tidak bisa bertarung dengan mudah. Seringkali, hasilnya adalah 40 atau 60, sedangkan dia berusia 4 atau 6 tahun dan Li Gan berusia 6 tahun. Ketika Zhao Chen tidak mau mengakuinya, Qiao Bai dan Li Gan sudah jauh di depannya. Orang yang memiliki pemikiran serupa tidak hanya Zhao Chen, tetapi juga Lu Ting. Qiao Bai sungguh luar biasa. Lu Ting mendengarkan sahabatnya mengulangi apa yang terjadi kemarin di telinganya, dan pikirannya terus mengingat apa yang dikatakan Qiao Bai padanya kemarin. Jenius, apakah bakat bawaannya begitu mempesona? Lu Ting, yang percaya bahwa situasi keluarganya baik dan keberuntungannya bisa disebut kaisar Eropa. Dia tidak pernah menemui masalah besar selama ini. Untuk pertama kalinya, dia merasa bingung tentang masa depannya. Bagaimana dia bisa melanjutkan jalan ini? Qiao Bai, luar biasa. Li Xiaoyao menundukkan kepalanya dan menyelesaikan pekerjaan rumah hari ini dengan cepat sambil mengingat kembali permainan yang dia lihat kemarin dari waktu ke waktu. Mudah dan bebas tangan, penuh semangat. Babak dunia baru terbuka di depan matanya. Ternyata asal-usul keluarga biasa dan bangsawan tidak akan mempengaruhi perkembangan masa depannya. Dia mungkin tidak secemerlang Qiao Bai. Lagi pula, hanya ada satu orang jenius seperti Qiao Bai yang bersinar seperti matahari yang tergantung di langit dalam suatu zaman. Li Xiaoyao merasa selama dia bekerja cukup keras dan cukup tulus, meskipun pencapaian akhirnya tidak setinggi Qiao Bai, dia hampir tidak bisa mengejar matahari dan bisa memandang matahari kapan saja. Saya seorang profesional dalam evolusi hewan peliharaan, Yao Yao, ayolah saya. Li Xiaoyao melepaskan cacing madunya dan berbisik kepada cacing madu. Ying gelombang. Serangga madu menangis pelan dan berinisiatif menggosok jari Li Xiaoyao. Di kelas yang penuh sesak yang dipenuhi dengan aroma binatang peliharaan yang berbeda, Mi Chong tidak terlalu takut. Dia hanya mendekat ke Li Xiaoyao dan menarik sebagian besar tubuhnya ke dalam pelukan Li Xiaoyao. Saya marah. Qi Yue, yang akhirnya mendengar tentang apa yang terjadi pada upacara pelantikan 100 hari minggu lalu selama liburannya, sedang duduk di sofa sambil memegang ponselnya dan mengetik dengan cepat, nyaris tidak melambaikan tangannya dari luar. Bayangan setelahnya datang. Karena putrinya hendak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, Qi Rong akhirnya memanfaatkan liburan putrinya untuk pulang.
Begitu dia memasuki pintu, dia melihatnya tampak marah, seperti balon yang akan meledak kapan saja. Qirong berkata dengan nada lucu, "Sayangku, kenapa kamu masih begitu marah setelah akhirnya berlibur?" Qi Yue tidak berkata apa-apa, menatap lurus ke arah telepon, yang hampir berlubang karena tatapannya yang membara. Lin Weiwei tersenyum dan membantu menjelaskan, "Yah, itu karena Qiao Bai." Dia secara singkat menceritakan apa yang mereka dengar tentang apa yang terjadi pada hari pertemuan 100 hari pengambilan sumpah Kongres Rakyat Nasional. Ada juga pertarungan terakhir antara Qiao Bai dan Li Gan. Tingkat kegembiraannya, Anda dapat membayangkannya hanya dengan berbicara. Namun, kecuali siswa SMP nomor 11, tidak ada orang lain yang beruntung melihatnya. 2 hari ini adalah hari libur, dan setiap orang yang memiliki teman di National Day School bergegas ke rumah temannya dan mengajak temannya untuk menceritakan apa yang terjadi hari itu. Huan Yao Qiao Bai telah berevolusi. Qirong juga berseru berulang kali, sepertinya ini masih merupakan jalur evolusi baru. Qirong tidak dapat mempercayainya. Sebagai seorang profesor di Biskontrol College, Qirong memiliki lebih banyak saluran untuk memperoleh informasi terkait Qiao Bai daripada orang kebanyakan. Dia tahu dengan sangat jelas. Tahun lalu, Qiao Bai tidak hanya menemukan jalur evolusi baru untuk Little Firefox, tetapi belum lama ini, Qiao Bai juga membantu seorang profesor di kota Wanyuan memecahkan poin-poin penting terpenting dari proyek yang sedang dia teliti. Tidak termasuk jalur evolusi serangga madu yang ditemukan secara tidak sengaja, Qiao Bai juga menemukan 2 jalur evolusi baru untuk makhluk luar biasa. Ini sudah sangat serius. Terlebih lagi, Qiao Bai masih muda dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Jika rute evolusi baru burung Hua ditambahkan, Qirong ingin bertanya, kejeniusan macam apa ini? Jenius sekali dalam 1 abad yang dipromosikan oleh NY Biscontrol Alliance bukanlah apa-apa. Ini jelas yang paling spesial di antara para Bismaster selama 1200 tahun, oke. Apakah Anda punya foto? Qirong mau tidak mau bertanya. Lin Weiwei menggelengkan kepalanya. Qirong dengan cepat melihat ke arah Qi Yue, Yue, apakah Xiao Qiao telah membalas pesanmu? Bantu ayah dan tanyakan padanya apakah dia bisa memberikan foto kepada Zhang Xiaowu setelah evolusi. Dia sangat penasaran.